Oke, ya. Kalau gitu, untuk soal-soalnya nanti yang akan dibahas di sore hari ini, udah di-share di grup, boleh bisa langsung praktek bareng aja, atau misalnya kalau ada teman-teman yang masih berhalangan gitu untuk langsung praktik juga nggak apa-apa, nanti bisa di-download kalau udah agak longgar waktunya. Oke, nanti juga setelah sesi ini aku akan mm, share ulang filenya yang udah ada jawabannya gitu. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk hari ini pembahasannya adalah terkait fungsi formula COUNTIFs, dan juga nanti aku akan bahas terkait conditional formatting di Excel itu kayak gimana gitu. Oke, kalau gitu aku langsung mulai aja teman-teman. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan ada provinsi, terus ada juga nama sungai yang ada di provinsi tersebut gitu. Dan juga di kolom ketiga ini ada perubahan kondisi sungai berdasarkan skor SOREP gitu. Apakah dia membaik, memburuk, atau tidak berubah gitu. Misal di Aceh, di Provinsi Aceh ada nama sungai yaitu Tamiang, dan perubahan kondisi sungainya itu dia membaik gitu. Nah, di sini juga di sebelahnya ada tabel. Kita mau bikin summary atau kesimpulan gitu. Kira-kira dari sekian banyak list nama sungai ini, itu ada berapa sih sungai yang membaik, terus yang tidak berubah tuh juga ada berapa, yang memburuk ada berapa, yang tidak diketahui ada berapa. Nah, ini kita hitung secara persentase, dan juga secara jumlahnya gitu. Nah, untuk kita tahu gimana sih cara tahu jumlah eh, kita mau tahu jumlah suatu value gitu yang udah ada di list di sini, yang udah di list down, tapi dengan kriteria. Nah, maksudnya kriteria di sini adalah kayak gini, kriteria membaik, tidak berubah, memburuk, tidak diketahui, itu kita sebut kriteria. Jadi kita mau tahu jumlah perubahan yang membaik, jumlah perubahan dengan kriteria yang tidak berubah, jumlah perubahan dengan kriteria yang memburuk dan tidak diketahui gitu. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya COUNTIFs gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya tadi kalau ada yang namanya COUNTIF dan COUNTIFs. Sebenarnya sama aja, cuma fungsinya sama aja. Bedanya kalau COUNTIFs itu dia bisa menghitung dengan kriteria yang lebih dari satu. Nah, tapi untuk COUNTIFs juga dia tetap bisa menghitung dengan kriteria yang hanya satu. Nah, kalau misalnya COUNTIF, dia cuma bisa menghitung dengan kriterianya satu aja. Nah, jadi menurut aku supaya lebih mudah, kita bisa pakai COUNTIFs aja. Mau kriterianya satu atau lebih dari satu, itu kita bisa pakai COUNTIFs. Kayak gitu. Jadi kita abaikan aja yang COUNTIF, karena COUNTIF sendiri yang ada S-nya itu udah mencakup dua kebutuhan, yaitu kriteria yang cuma satu dan kriteria yang lebih dari satu. Gitu. Nah, di sini untuk strukturnya tuh apa sih di fungsi COUNTIFs ini? Yang pertama ada range 1, kriteria 1. Mungkin yang minggu lalu ikut kelasnya atau udah nonton videonya, aku juga sempat bahas SUMIFs gitu ya. Nah, itu sama juga. Kita bentuk strukturnya antara COUNTIFs dan SUMIFs itu sama aja. Gitu. Patternnya sama. Bukannya Bu, semangat. Aku mute beberapa orang yang masih on mic ya. Sorry teman-teman. Oke. Nah,
Tadi kita bahas yang count ifs, jadi kita mau tahu jumlah sungai yang kondisinya membaik. Yang pertama itu ada range 1. Kita klik aja range-nya teman-teman. Nah, perubahannya kita bisa cek dari kolom C ini kan ya. Ada membaik, memburuk, tidak berubah, dan seterusnya. Kemudian struktur kedua itu kriteria 1. Sorry, gimana? Ada suara. Maksudnya gimana ya? Ada suara apa? Iya, tadi udah aku bantu mute si partisipan yang masih on mic. Mungkin lupa di mute. Oke, aku lanjut ya. Jadi yang pertama strukturnya itu range. Kita klik aja range-nya. Range yang dimana itu ada kriterianya yang mau kita hitung. Terus yang kedua, kita bisa lihat kriteria 1. Nah, ini kita langsung klik aja nih. Kita langsung masukin aja kriteria apa yang mau kita hitung. Kalau di sini kita mau hitung membaik, berarti kita langsung klik aja yang ini. Lalu kita langsung enter. Nah, ini masih dalam bentuk persentase. Gitu. Ini aku ubah formatnya jadi general dulu. Nah, jadi kita tahu kalau yang membaik, sungai-sungai yang membaik kondisinya itu jumlahnya 12. Jadi kita nggak perlu hitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kita langsung bisa otomatis gitu. Oke, mungkin aku ulang ya. Kita lanjut ke perubahan kondisi sungai yang tidak berubah. Nah, di sini sama juga kita pakai count ifs. Count ifs itu kan, count itu kan bahasa Indonesianya hitung ya. Jadi kita menghitung value. Kalau sum itu kan menjumlahkan. Kalau count itu menghitung. Terus ada ifs. Ifs itu berarti jika gitu ya. Jadi di situ ada faktor yang menentukan hasil dari perhitungannya, yaitu kriteria gitu. Mau berapa kriteria, 1 atau lebih dari 1 juga bisa gitu. Nah, oke. Sekarang kita cari yang tidak berubah. Count if strukturnya yang pertama range-nya. Range-nya itu kita klik aja langsung di kolomnya. Terus dengan kriterianya yang udah ada di sini yang udah kita tentukan tidak berubah, so diklik aja. Lalu di enter. Gitu. Easy kan guys. Nah, tapi selain itu juga kita bisa Oke. Selain itu kita juga bisa tulis aja gitu. Misal kalau ini kan kita kliknya terus nanti dia munculnya selnya ya F3. Cuma selain itu kita juga bisa tulis kayak gini, tidak berubah. Kita tulis aja teksnya kayak gitu. Dia sama hasilnya. Itu. Setelah itu aku lanjut ya. Kalau aku kecepatan boleh di interupsi aja. Atau ada pertanyaan boleh langsung raise di chat. Nah, yang ketiga, ini juga masih sama aja. Kita pakai count if, selalu di-select aja range-nya. Habis itu, kriterianya kita klik. Lalu di-enter. Gitu, guys. Nah, jangan lupa juga, karena kita ini, range-nya ini kita fix gitu ya. Kita nggak akan kita mau hitung yang ini, mau hitung yang ini, atau mau hitung yang ini. Itu kita tetap di kolom C ini ya. Jadi boleh dikunci aja supaya aman dan dia nggak geser gitu. Kalau yang F2-nya ini kan dia mengikuti ya, kita F2, terus F3, F4, F5 gitu. Supaya ketika kita drag kayak gini, dia otomatis. Bisa nggak kalau hitung yang membaik dan tidak berubah dijadikan 1? Oh, boleh. Boleh banget. Membaik dan tidak berubah. Oke. Nah, habis itu kita gini. Misalnya aku contohin di sini aja ya. Kita tinggal count ifs.
range-nya di select, terus membaiknya kita select. Nah, ini di sini tinggal kita tambah aja, guys. Tambahin count ifs. Ulang lagi. Yang tidak berubahnya kita ambil. Lalu dia jadi. Jadi sebenarnya kita tinggal tambahin plus aja gitu. Kalau mau kita gabungin. Kayak gitu. Atau mungkin bisa juga kita pakai yang namanya sum gitu. Oh, sama aja. Jadi kita mau pakai sum. Karena sum sendiri kan itu untuk menjumlahkan ya. Sum atau mau tadi kayak aku yang awal tinggal kasih tanda plus gitu. Saya kok jadi persentase Kak. Oh, kalau jadi persentase ini diselect aja terus diubah formatnya ke general gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Sampai sini. Aman. Oke. Maka nanti minta file yang udah dibahas ini ya, Kak. Oke, pasti aku share kok. Cara kunci rumusnya. Oh iya, aku lupa. Cara kunci rumusnya itu kita pakai yang namanya Fn F4 di keyboardnya. Fn F4 atau F4 aja. Fn plus F4 atau F4, tergantung settingan di device masing-masing ya. Oke, kalau sampai sini aman. Nah, selanjutnya persentase. Nah, di sini kita mau tahu 12 ini itu berapa persen sih dari sekian banyak perubahan kondisi sungai gitu. Kenapa harus mulai dari C1 bukan C2? Maksudnya, bentar. Apanya ya yang C1 atau C2 itu tadi? Ininya ya, range-nya. Ya nggak? Oke, aku sambil lanjut ya. Untuk persentase, oke. Kenapa harus mulai dari C1 bukan C2? Sebenarnya nggak masalah mau mulai dari manapun menurut aku ya. Karena toh kalau kita mulai dari sini, dia juga nggak akan menghitung yang ini. Karena value-nya nggak sesuai sama sama kriterianya. Jadi bebas aja sih mau mulai dari mana. Aku mulai dari sini karena kan dia bisa, biar bisa cepet aja gitu ya select-nya. Jadi di sini pun tulisannya akan C bukan bukan C1 atau C2 gitu. Jadi memang secara umum C aja gitu. Yang penting kita count value-value yang ada di kolom C. Jadi ketika nanti ada data yang bertambah, dia tetap akan ngitungin juga gitu. Kalau kita mulai dari C1, C2 kan misalnya C2 sampai C35 kan terbatas ya kalau kita nambah ada data baru di sini berarti dia nggak kehitung kecuali kita ganti dari rumusnya gitu. Bebas aja sih. Nah, sambil lanjut. Nah, untuk yang persentase di sini aku udah kasih hint gitu ya. Untuk persentase kan kita udah dapat nih sungai yang membaik ada 12 jumlahnya, yang tidak berubah 16 dan seterusnya. Berarti kita mau tahu, tinggal kita mau tahu aja persentasenya berapa. Nah, kalau mau tahu persentase itu kan kita gini ya, jumlah sungai yang membaik, kalau kita mau tahu yang membaik dibagi jumlah seluruhnya. Nah, jumlah seluruhnya itu yang mana? Berarti dari sini sampai sini jumlah seluruhnya. Gitu. Oke. Nah, di sini kita pakainya berarti kita kalau mau tahu jumlah sungai yang baik, itu kan kita udah ada nih jumlah sungai yang baik pakai count ifs. Kita copy aja ya. Kita copy. Nah, terus dibagi, kita tambahin tanda garis miring gini sebagai tanda dibagi jumlah seluruh sungai. Nah, jumlah seluruh sungai di sini kita pakai count A. Count A gitu.
Nah, count A ini kita select aja selnya. Nah, ini kalau ini, kenapa aku select-nya dari sini sampai data terakhir, atau sebenarnya bisa sih mau select sampai sini gitu. Karena kan ini juga kosong ya, jadi dia nggak akan menghitung. Count A ini dia hanya akan menghitung sel-sel yang ada isinya gitu. Nah, kalau aku select dari sini berarti dia akan menghitung yang ini juga khawatirnya. Jadi aku select-nya dari C2 aja gitu. Nah, ini hasilnya segini ya, 35%. Ini kalau buat kalian yang hasilnya masih kayak gini, bisa diganti aja jadi percentage lewat sini, yang ini, atau di sini, pakai logo yang persen ini, gitu. Nah, tadi kan ada komanya ya. Untuk kalau kalian mau munculin komanya, desimalnya itu bisa pakai yang ini, gitu. Ya, oke. Ulang ya. Untuk mengetahui persentasenya, berarti kita bisa pakai count ifs. Kita hitung dulu yang tidak berubah ada berapa. Tidak berubah. Gini ya, kita udah dapat nih jumlah yang tidak berubah dari rumus ini. Tinggal kita bagi aja dengan count A. Count A ini kita hitung value yang ada di sini. Lalu di enter. Gitu. Nah, kalau mau langsung di drag ke bawah, kita jangan lupa dikunci dulu nih sel-sel yang kita nggak mau mereka geser. C ini kita nggak mau ya, dia geser kalau kita drag ke bawah. Kalau F3 ini karena dia di sini, kalau kita drag ke bawah, dia pasti gesernya ke sini, sesuai gitu. Nah, kalau yang count A juga kita nggak mau dia geser, jadi kita kunci dengan FNF4. Terus langsung kita drag begini. Jadi ketemu persentasenya, gitu. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Oke. Kalau nggak ada, masih aman. Aku next ya, berarti. Ini untuk file Excel 3 ini sampai sini aja sih. Paling untuk tambahan kali ya, tambahan dari sini itu kalian bisa buat visualisasinya gitu, atau kalian bisa buat chart. Chartnya itu bisa dibuat di bagian insert ini ya. Kalian bisa select dulu tabelnya, terus misal aku mau pakai pie chart, langsung di select aja pie chartnya gitu. Jadi deh kayak gini. Nah, nanti ini apa settingannya gitu kalian bisa setting bebas gitu, misalnya judulnya mau kalian ganti atau secara chartnya mau kalian ganti gitu, bisa juga. Oke, kalau gitu aku lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini ada list ya, list produk gitu, kita bisa bilang ini produk terus ada kita bayangin aja kita jualan di e-commerce gitu, misalnya Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya gitu ya. Terus kita punya list item name gitu. Nah, item name ini masing-masing mereka punya item ID gitu biasanya kalau jualan lewat e-commerce gitu ya. Terus ada kategorinya juga dan subkategori. Kemudian price before discount dan price after discount. Kemudian juga yang terakhir ada stoknya itu berapa. Gitu. Nah, dan unique item ID ini dia unik itu maksudnya dia pasti unik gitu, dia mewakili ID ini atau mewakili tiap-tiap produk yang ada di sini gitu, jadi nggak mungkin ID-nya itu sama satu produk dengan produk yang lainnya gitu. Nah, di sini yang pertama aku mau sama sih, sama kayak tadi kita hitung dulu nih
Kita mau hitung ada berapa sih produk dengan kategori home and living dan subkategori dining wear gitu. Atau home and living kategorinya, kemudian subkategorinya kitchenware. Kayak gitu. Kita hitung di sini nanti ada angkanya gitu. Sama caranya kita pakai count ifs. Nah, di sini range-nya karena kita punya 2 kriteria ya. Tadi kan kita masih pakai 1 kriteria yang di sini ya. Kriterianya masih cuma membaik, tidak berubah atau yang lainnya. Cuma di sini kita pakai 2 kriteria yang kita bisa ambil dari row-row ini dan juga dari kolom-kolom ini, field-fieldnya gitu. Nah, count ifs, terus kita select aja nih dari kategorinya, kita select di C, kemudian kita lanjut ke struktur kedua yaitu kriteria 1. Tadi kita udah select range 1, kriteria 1. Range 1 yang kita select ini kan C ya. C itu dia kategori. Nah, kriterianya kategori ini kan ada di sini, terus subkategorinya ada di sini. Jadi kita select aja yang home and living sebagai kategori. Nah, untuk kriteria 1 udah oke. Kita lanjut ke kriteria 2. Kita select dulu range-nya, baru kriterianya. Range-nya untuk subkategori ada di D. Lalu kriteria 2-nya ada di sini. Lalu di enter. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata kategori home and living dengan subkategori dining wear itu ada 8 produk gitu. Kayak misalnya maksud aku ini kayak gini, home and living, dining wear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mana lagi ya? Oh ini, 7, dan ini 8 gitu. Nah, terus juga lanjut contohin lagi ya ke kategori home and living dengan subkategori kitchenware. Count ifs, terus kita menuju ke list kategorinya, lalu kriteria kategorinya, kemudian subkategorinya, untuk kriteria yang kedua, kitchenware. Gitu, teman-teman. Nah, jangan lupa ya, ini aja, dikunci aja FN dengan FN F4. Nah, yang mau kita kuncikan di sini, untuk kolom B ini yang mau kita kunci berarti cuma home and living aja kan ya, di B3 gitu. Karena kalau kita geser, kalau kita drag, kita nggak mau dia geser, cuma untuk yang dining wear, kalau kita drag dia nggak apa-apa, masih ke bawah, masih menyesuaikan gitu. Jadi kita kunci semua kecuali yang A4. Supaya kalau kita geser begini, dia menyesuaikan gitu. Dan untuk yang ini dia nggak geser. Nah, ini kayak, oh kategori home and living dengan subkategori party supplies ternyata 0 gitu. Kak, ulang Kak pelan-pelan. Oke, aku ulang di sebelah sini ya. Masih sama juga konsepnya. Kita pakai count ifs, hitung jika. Nah, jadi kita bisa masukin banyak kriteria di sini. Nah, kita kan mau masukin kriterianya, oh mungkin di sini aku tambahin ya. Bentar. Nih, kategori. Terus ini subkategori. Oke. Nah, ulang count ifs. Kita ada 2 kriteria, yaitu kategorinya yang 3 ini dan subkategori gitu. Kita mau cari tahu kategori souvenir dengan subkategori dining wear itu ada nggak sih? Kalau ada berapa gitu. Nah,
range 1. Range 1 kita klik dari kategorinya di C ini. Kemudian titik koma atau koma, kategorinya souvenir. Kita klik. Terus range kedua kita mau filter dari subkategorinya. Untuk kriterianya itu ada di sini, dining wear. Lalu di enter. Oh, ternyata kategori souvenir dengan subkategori dining wear itu ada 0 jumlahnya. Gitu. Nah, di sini karena kita mau kunci dulu yang ini, terus C3-nya juga kita mau dia patokannya dari sini aja di row ini ya. Jadi kita mau drag ke bawah pun dia akan tetap di sini nggak kegeser. Jadi kita kunci. Terus yang kolom D yang ada di sini tadi kita kunci juga kecuali yang A4 gitu. Karena si A4 ini ketika nanti kita drag kita maunya dia mengikuti, dia berpindah jadi ke A5 ke A6 menyesuaikan sel yang kita drag gitu. Jadi kalau kita isi bawahnya jadi gini. Oh, ternyata untuk kategori souvenir itu tuh yang tersedia subkategorinya hanya party supplies gitu. Dengan 3 produk totalnya. Gitu. Oke. Next ya. Sekarang kita coba yang food and beverage. COUNTIFs range-nya itu kita ambil dari kategori. Kategorinya food and beverage. Kita kunci ya, jangan lupa FN F4. Terus D3-nya juga kita nggak mau dia bergeser. Terus kita lanjut ke range 2 dan kriteria kedua. Itu ada di subkategori. Kita kunci dulu. Oke. Lalu kriterianya dining wear. Lalu enter. Ternyata 0. Nah, ini juga kita bisa, sebenarnya ini masih bisa terus nih teman-teman, ada range 3, kriteria 3, dan seterusnya. Jadi COUNTIFs ini bisa lebih dari 1 gitu ya. Kriteria yang mau kita taruh gitu di situ di formulanya. Nah, ini kita bisa drag aja. Oh, ternyata food and beverage kategori ini dia cuma punya subkategori beverage dengan jumlah produknya itu hanya ada 1 gitu. Kita bisa lihat di sini. Dari kategori list ini cuma ada food and beverage-nya 1. Ini aja ya. Benar ya berarti. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, selanjutnya yes. Oke. Thank you. Nah, selanjutnya aku juga mau share terkait conditional formatting nih teman-teman. Di sini ada menu conditional formatting. Nah, jadi di conditional formatting ini ada macam-macam. Mungkin di sini aku akan contohin beberapa aja ya kondisinya seperti apa gitu. Misalnya dari tabel ini nih yang udah kita buat. Kan ini ada banyak ya yang 0. Yang udah kita rumusin tapi hasilnya dia 0 gitu. Coba kita warnain gitu yang 0 ini supaya kita lebih informasinya lebih dapat gitu secara visual. Nah, itu caranya kita bisa pakai conditional formatting. Ini aku tunjukin salah satu case-nya. Nah, di sini conditional formatting ini ada kondisinya bisa lebih dari, kurang dari, between ini antara, equal ini sama dengan. Nah, ini maksudnya apa sih? Aku contohin pakai yang equal. Kalau kita pencet nih yang equal, di sini ada tulisan format cells that are equal to. Berarti kita mau format cell yang sama dengan. Nah, di sini sama dengan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau format sel dengan ketentuan selnya itu bagaimana sih
Selnya itu sama, kalau di sini sama dengan ya, sama dengan aku tulis 0. Nah, kenapa aku tulis 0? Aku pengen warnain nih sel-sel yang hasilnya 0 ini jadi warna hitam gitu misalnya. Nah, ini aku udah tulis 0, terus format cells that are equal to 0 with, nah di sini kita mau formatnya dengan kayak gimana nih? Pada umumnya sih formatnya dengan warna ya, warna misalnya kita mau warnain apa untuk sel-sel yang dia itu hasilnya 0 gitu. Nah, di sini mungkin aku mau coba, nih dia ada light red fill with dark red text gitu. Atau teksnya aja nih yang merah red text gitu. Mungkin aku di sini mau pakai custom format, aku mau pilih hitam aja deh. Biar kita ngeblok sel-sel yang emang dia hasilnya 0 gitu. Lalu kita oke. Sorry. Harusnya aku select ininya dulu guys. Sorry. Ulang ya. Jadi di conditional formatting, terus equal to, tulis 0, terus with, kita custom aja, atau nanti mungkin kalian bisa explore lagi, terus oke. Nah, di sini jadi yang hasilnya 00 ini dia keblok nih langsung, gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa nih pakai case yang lain. Contohnya ini, di kolom E ini ada price before discount. Kita mau tandain, kita mau highlight, misalnya ya, kita mau highlight harga-harga yang dia lebih dari 100.000 gitu. Kita mau highlight harga-harga di sini yang nih kayak gini kan dia lebih dari 100.000, ini juga gitu kan. Nah, tapi kalau datanya banyak, kita mau highlight ya, lebih dari 100.000. Kita select aja nih selnya, ini supaya cepat, bisa pakai Ctrl Shift, terus panah ke bawah. Nah, nanti dia langsung keblok. Kemudian di conditional formatting, berarti kalau kita mau highlight harga-harga yang value-nya atau nilainya lebih dari 100.000, kita pakai yang greater than atau lebih dari. Nah, lebih dari, kita tulis aja 100.000. Nah, kita mau highlight-nya kayak gimana nih? Aku mau green fill with dark green, ini aja ya. Oke. Nah, bisa langsung nih otomatis dia ke highlight. Oh, ada 115, 215, dan 675. Ada 3 nih yang harga produknya lebih dari 100.000 gitu. Oke, nah selain itu aku undo dulu ya. Ini aku undo dulu nih, aku Ctrl Z. Nah, selain itu kita juga bisa gini caranya. Conditional formatting, terus greater than. Nah, di sini kita bisa pakai sel. Kita masukin aja nih sel, misalnya sel ini ya. Oke, aku udah ada di sini greater than. Kita masukin, kita klik aja selnya J3. Terus kita pakainya ya, coba kita pakai yellow ya. Oke. Nah, di sini kan greater than 80.000 ya. Nah, dia meng-highlight sel-sel yang harga produknya lebih dari 80.000. Kalau kita ganti jadi 100.000, nah dia berubah gitu. Nah, itu yang pertama. Terus, nah ini begitu juga dengan lower than. Nah, kalau lower than, misal ini kita pakai conditional formatting, terus pakai yang less than. Less than, kita klik aja nih ininya. Kalau misalnya kalian ada sel patokannya gitu ya, yang kalian mengacu di situ. Atau kalau nggak ada, berarti kalian ketik aja 15.000 gitu. Oke. Nah, jadi kelihatan. Oh, yang merah berarti harga yang dimana dia kurang dari 15.000. Terus yang kuning ini yang dia harga produknya lebih dari 100.000. Kayak gitu. Terus lagi ya, selain itu, aku mau contohin lagi di price yang after discount kali ya. Oh, atau stoknya aja deh. Nah, di stoknya ini, kita select dulu. Nah, di sini ada juga yang namanya data bars. Data bars ini gampang sih, kita nggak perlu rules yang gimana-gimana, tinggal diklik aja. Dia menunjukkan
secara visual gitu, stoknya. Ini kan kita dalam hal ini kita ngomongin stok ya, misalnya kita pakai yang warna hijau. Nah, dia bisa nunjukin, apa ya, bar gitu ya, bar di dalam selnya gitu, teman-teman. Ini sih. Jadi kita kelihatan nih, oh yang paling banyak stoknya ini ada di angka 800 di produk garpu plastik putih susu gitu. Jadi ini informasinya dapat gitu dari tabel ini. Gitu. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada bagian yang mau aku ulang? Yang bar tadi gimana? Oke, aku ulang yang bar ya. Nah, yang bar sama kayak tadi kita select dulu range-nya yang mau kita tentukan conditional formatting. Nah, di bagian conditional formatting itu ada data bars. Nah, tinggal diklik aja mau yang mana nih warnanya. Data bars ya, nama menunya. Diklik misalnya kita mau pakai warna pink. Gitu. Jadi cakep kan kalau kayak gini kita informasinya dapat gitu. Kak, kalau yang pakai rumus if itu gimana, Kak? Rumus if yang minggu lalu itu gimana? Aku agak lupa ya yang minggu lalu. Yang mana ya? Nah, di sini misal color scale ini juga sama aja. Kurang lebih sama sih kayak yang data bars ini. Misal aku mau pakai yang ini. Mau aku select yang ini, terus color scale, saya pakai yang ini ya. Nah, dia menunjukkan skala gitu. Skala, kalau yang hijau banget berarti dia yang harganya tuh yang paling tinggi gitu, yang sedangkan yang merah banget ini yang paling rendah gitu. Jadi misal kalau kita filter, filter, misal nah ascending to descending. Nah, jadi kelihatan nih perubahan warnanya. Yang paling murah atau kita dari yang paling mahal. Nah, jadi dia gradasi warnanya terlihat gitu. Itu guys. Nah, ini sebenarnya aku endo aja sih. Oke. Oke. Oh iya, sama satu lagi, aku lupa. Eh, misal aku pakai data yang ini aja deh. Kita mau, misal ada data, entah itu harga atau intinya berupa angka ya, atau stok, atau eh, umur gitu. Nah, kita mau tahu angka dari data-data tersebut, kita mau cari mana sih data yang angkanya ganjil, mana yang genap, itu bisa juga. Nah, kita pakai more rules di sini, di conditional formatting, terus kita, karena di sini kan nggak ada ya yang opsinya kita mau tentuin data, kita mau highlight data yang ganjil ataupun genap. Nah, jadi kita bikin rule sendiri nih. Tuh, caranya di sini, use a formula to determine which cells to format. Gitu. Nah, kita determine sendiri atau kita tentuin sendiri gitu. Nah, ini ada namanya fungsi is out. Is out. Out itu kan bahasa Indonesia ganjil ya. Nah, jadi kita cari data-data yang ganjil. Nah, di sini kita perlu tambahin satu sel nih, satu sel starting kita. Kita startingnya dari F3 ya di sini. Tulis aja F3. Terus kita mau formatnya, kita warnain kuning misalnya. Terus oke. Nah, di sini dia ke highlight. Oh, ini ada data-data yang jumlah angkanya tuh ganjil. Gitu. Nah, kalau yang genap gimana? Kalau yang genap, kebalikannya. Pakai is even. Is even. Nah, kita isi dalam kurungnya itu dengan F3 ya.
sel pertamanya, terus kita pilih kita mau pakai warna biru misalnya. Ya oke, gitu. Jadi dia ter-highlight. Aku ulang ya yang genap dan ganjil. Nah, udah aku undo, kita sama tetap pakai conditional formatting juga, tapi kita bisa tentuin rumus atau rule sendiri. Kalau ini kan rules-nya udah ada ya, greater than, less than, gitu. Tapi kalau genap ganjil nih belum ada nih pilihannya. Kita pakai new formatting rule. Di sini ada banyak opsi. Format all cells based on their values. Terus format only cells that contain. Nah, kalau contain itu yang misal kita mau highlight item-item di sini yang contain tulisan balon gitu ya, itu bisa. Nah, ini kita mau yang is odd sama is even tadi. Kita pakai use a formula to determine. Jadi kita pakai formula sendiri nih untuk nentuin rules-nya kayak gimana. Atau rules itu apa ya, kayak aturan apa yang mau kita pakai untuk highlight value yang ada di sini, yang udah kita select. Gitu. Kita pakai is odd. Gede aja ya. Vital, terus nah di sini kita pakai dalam kurungnya itu F3 aja. Jadi dari sel yang paling awal yang udah kita select. F3. Nah, terus kita jangan lupa kita mau highlight-nya dengan apa? Format, mau warnain apa? Misal orange. Oke, terus udah oke aja. Jadi ke highlight nih harga-harga yang ganjil. Sebenarnya agak kurang penting ya mengetahui harga ganjil atau genap. Cuma ini barangkali nanti ke depannya ada case yang dimana kalian harus tentuin value ganjil yang mana, value genap yang mana gitu. Oke, aku lanjut ke yang is even ya. Is even. Is even itu untuk yang genap. Yang genap masih sama aja. F3 ya. Terus kita mau warna ini dengan warna hijau misalnya. Terus oke. Jadi kayak gini. Oke. Oke, kalau gitu ada lagi nggak yang mau ditanya? Oke. Kalau nggak ada, mungkin nanti pertanyaannya bisa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau boleh reach out aku juga lewat chat. Tuh. Nanti ini filenya aku kirim dua-duanya yang udah ada jawabannya. Ya, nanti kalian bisa tonton lagi recordingnya ya kalau misalnya ada yang lupa gitu. Atau bisa tanyain di grup juga. Oke, kalau gitu thank you teman-teman semua yang udah hadir, yang udah dari awal sampai akhir sesi udah hadir, perhatiin penjelasan. Thank you juga yang udah hadir tepat waktu. Oke, jangan lupa absen itu ya yang udah di-share sama tim DSA. Sorry kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan. Thank you semuanya. Thank you.